Madani, antaki Madani. Viral di media sosial, seorang pria yang diduga merupakan kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara menganiaya dua wanita sekaligus yang juga masih merupakan warganya sendiri. Sang kades memukul bahkan menarik korban hingga sempat terjadi ketegangan. Narasi yang terlontar dalam video diketahui sang kades tak terima keluarganya diperbincangkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak akan mau lagi mengurusi kedua warganya itu terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Sementara itu, seorang pengemudi yang tengah melaju di jalan tol alami peristiwa tak terduga. Pengemudi tersebut melihat seorang balita tiba-tiba terjatuh dari bus di depannya. Insiden terjadi ketika pengemudi mobil sedang melintas di tol Jorjoglo Ciledug Veteran Bintaro. Setelah terjatuh dari bus, balita laki-laki tergeletak tak berdaya di jalur kanan. Beruntung, pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut. Pengemudi mobil kemudian mengevakuasi balita tersebut. Setelah berkendara beberapa saat, pengemudi melihat bus yang membawa bayi berhenti di pinggir jalan, dan bayi tersebut langsung diserahkan ke orang tuanya. Balita dilaporkan hanya alami luka ringan akibat peristiwa itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua kelompok geng motor tawuran di Kota Bekasi, Jawa Barat. Satu orang remaja terkena sabetan senjata tajam. Sebuah kafe di pinggir pantai Gaza dibom Israel. 30 orang tewas termasuk wartawan, puluhan luka parah. Pemirsa, kesal tidak diberi uang untuk membeli narkoba, seorang pria di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumahnya sendiri. Bersama saya, Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di Kota Padang, Sumatera Barat. Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku padamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran disebabkan ulah seorang pria. Pemilik rumah kesal tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk beli narkoba. Pakai narkoba. Jadi dia pakai sabu bawanya emosi ke orang tuanya karena misalnya kita inilah uang belanja segala macam tidak dipeduli atau emosi makai waktu makai itu emosi dibakar. Dia sedang mensolusi narkoba. Oh, lagi pas sakau dia ya? Ya, sakau. Pas dia sudah menyabu, sakau, di sana tuh dia membuat tindakan. Saat ini pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan serta rehabilitasi narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk modifikasi bermuatan 6 ton BBM ilegal hangus terbakar saat melintas di Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung. Diduga kebakaran terjadi akibat muatan minyak tersulut percikan api. Walah, entek mobilnya, aduh melaku.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebuah truk bermuatan bahan bakar minyak ilegal terbakar hebat di jalan lintas Pantai Timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung pada Selasa siang. Kobaran api dengan cepat membesar, menghanguskan truk dan nyaris membakar salah satu rumah warga yang letaknya tak jauh dari lokasi. Sementara itu, supir dan kernet truk kabur melarikan diri usai mengetahui truk yang dikendarainya terbakar. Proses pemadaman membutuhkan waktu 2 jam lantaran truk modifikasi tersebut berisi BBM ilegal sehingga api sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat muatan minyak ilegal sebanyak 6 ton tersulut api. Diduga terjadi karena ada sulutan api terhadap truk tersebut yang setelah kami lihat bahwa truk tersebut membawa minyak ilegal. Sebanyak berapa Pak itu minyaknya Pak? Kurang lebih 6 ton dengan muatan 6. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penangkapan begal sadis yang tak segan melukai korbannya di Kabupaten Bangkalan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan. Pelaku yang berupaya kabur akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan timah panas. Sejumlah personil unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan terlibat aksi kucing-kucingan saat menangkap pelaku begal di Kabupaten Bangkalan. Pelaku yang sempat kabur akhirnya menyerah setelah timah panas polisi menembus kaki. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Bangkalan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui memang kerap melakukan pembegalan bersama temannya di area Jalan Akses Suramadu hingga kampus Universitas Trunojoyo Madura. Salah satu korbannya adalah seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang, tepat di depan pintu gerbang masuk kampus. Dengan cara menodongkan celurit kepada korban, kemudian merampas sepeda motor milik korban. Kemudian 2 orang pelaku ini melarikan sepeda motor ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, 2 kelompok geng motor terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. 1 orang remaja sekarat di jalan usai terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman CCTV rumah warga, salah satu kelompok geng motor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Sementara itu, dari rekaman video amatir warga, tawuran yang berawal di jalan perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Atas tawuran tersebut, 1 orang korban tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam. Itu yang pakai motor, jalan apa gimana? Ada di situ 2 orang, satu. Ketemu di sini, Bang. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan kepada awak media dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, 3 remaja diamankan aparat gabungan diduga mengancam seorang gadis menggunakan senjata tajam. Motif para remaja tersebut akibat cemburu buta. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan 3 remaja tak berkutik saat ditangkap petugas Satpol PP dan Koramil Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita senjata tajam ukuran besar jenis celurit serta kendaraan roda 2.
Peristiwa tersebut terjadi akibat diduga salah satu pelaku cemburu melihat pacarnya dibonceng motor dengan pria lain, sehingga pelaku meminta tolong temannya untuk menghadang dan mengancam korban. Untuk korban tidak ada, secepat itu kita tidak lanjuti. Akhirnya bersama Koramil Prigen, Bapak Winarko, kita telusuri, kita ke TKP, ternyata masih ada segerombolan remaja membawa parang. Setelah kita datang ke lokasi, mereka kabur dan kita amankan 3 unit sepeda dan 2 senjata tajam berupa parang dan celurit. Saat ini ketiga pelaku diamankan di Mapolres Pasuruan, sementara itu petugas kepolisian masih mengejar pemuda lainnya yang sempat kabur saat kejadian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial 2 remaja putih terlibat perkelahian di ajang Kopdar komunitas motor jadul di Jember Sport Garden. Seolah tengah tanding di arena, kedua remaja ini tak langsung dipisah dan malah dijadikan tontonan. Video perkelahian ini sempat viral setelah diunggah melalui pesan berantai oleh akun info Jember 24 jam. Alih-alih dilerai, perkelahian 2 remaja ini justru disoraki dan menjadi tontonan. Tangan-tangan yang harusnya memisahkan justru sibuk menggenggam ponsel untuk mengabadikan aksi kekerasan. Setelah dibiarkan selama beberapa menit, penonton yang berada di bagian depan akhirnya melerai dan kerumunan pun bubar. Insiden yang terjadi di tengah keramaian ini pun sangat disayangkan dan mengundang prihatin dari warga. Pasalnya tidak terlihat satupun panitia atau petugas keamanan yang terlihat. Saya sangat disayangkan, prihatin. Kok bisa kayak gitu? Kok nggak ada petugas keamanan ya? Gitu ya. Acaranya lumayan besar. Ya. Meski video viralnya telah dihapus dari akun info Jember 24, namun jejak digitalnya telah tersebar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pelaku pembacokan juru parkir secara bertubi-tubi di Kota Makassar akhirnya ditangkap setelah buron selama 2 pekan. Pelaku nekat menjalankan aksinya lantaran tidak terima ditegur oleh juru parkir. Inilah detik-detik juru parkir toko penggilingan bakso di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pembacokan oleh pelaku. Pelaku datang berboncengan, lalu membabi buta, menyerang korban dengan senjata tajam berupa parang hingga korban sempat terjatuh. Korban yang diketahui bernama Muhammad Afdal akhirnya bisa menyelamatkan diri. Sementara pelaku kabur ke arah berlawanan. Sebelumnya, korban Muhammad Afdal menceritakan awal mula kejadian tersebut. Pelaku dikatakan datang bersama ibunya menggunakan sepeda motor. Namun cara parkirnya sembarangan sehingga ditegur dan diminta dipindahkan karena menghambat arus lalu lintas. Diduga sakit hati ditegur, korban pergi meninggalkan orang tuanya di lokasi, kemudian datang kembali dengan pria lain. Pelaku pun langsung membacok korban. Korban mengalami luka dengan total 12 jahitan di tubuh, masing-masing luka di rusuk 6 jahitan dan luka di pelipis 6 jahitan. Setelah buron beberapa hari, pelaku berinisial A akhirnya mendekam di sel tahanan Polsek Makassar. Menurut keterangan dari korban, terduga pelaku ini tersinggung atas ada kata-kata yang tidak sopan dari korban sehingga terjadi penganiayaan terhadap. Kini pelaku dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik unit reskrim Polsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial sebuah video yang menayangkan saat keluarga pasien mengamuk diduga karena lambannya penanganan dokter di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Keluarga pasien kesal lantaran pasien hanya diberikan perawatan suntikan hingga akhirnya meninggal dunia. Kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh airnya. Ngomongnya nunggu dokter.
Dari kemarin aing ngomong panyedotkan batang panyakan aing geus kuateun. Aya da tingali panyakan aing kumaha ieu. Abang kena panyakan aing BPJS hari-hari. Salah satu keluarga pasien murka kepada dokter dan perawat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, lantaran lambannya penanganan dokter terhadap istrinya yang dirawat karena sedang sakit parah hingga nyawanya tidak tertolong. Suami korban juga menyinggung soal buruknya layanan bagi peserta BPJS di rumah sakit tersebut. Korban bernama Yulia meninggal dunia setelah dirawat selama 2 hari di RSUD Cibabat. Sebelum dirujuk ke RSUD Cibabat, almarhum sempat berobat ke klinik dan rumah sakit Dustira Kota Cimahi. Diketahui korban didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak, namun belakangan dalam perut korban dipenuhi cairan. Kalau penanganan, saya bilang nggak ada penanganan, cuman dicek aja, terus dikasih obat suntik gitu aja. Karena hari libur terakhir itu alasannya. Ya, nah kepengennya saya itu kalau susternya itu gampang diajak ngomong, ya saya pengennya itu suster itu ngomong ke dokter yang jaga. Nah dokter yang jaga itu telepon yang mau ngurusin dokter pasien saya itu gitu kan, minta izin lah tindak lanjut kalau memang mereka takut gitu kan. Kalau boleh tahu sakit apa kan ininya? Kalau pertamanya sih itu radang usus sama tumor jinak waktu itu. Cuman kesininya tumornya udah mending, cuman di usus. Jadi si cairan itu adanya di luar lambung. Secara manajemen kita sudah mengumpulkan dokter-dokter bagaimana prosedurnya dan kita sudah ada merangkum, tetapi untuk penyebab kematian atau penyebab kasus-kasus tertentu dan diagnosa, terutama diagnosa pastinya itu nanti pada saat audit klinik. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Surakarta, Jawa Tengah. Ayu semalam, segera kembali usai jeda.